Bagi siapapun yang tahu, yang kali-kali aja lu ngeliat ya, dua buronan ini itu bisa langsung ngehubungin polisi di nomor hotline yang bisa dilepon sama semuanya dari berbagai negara. Everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, yang namanya dunia tipu-tipu itu emang modusnya makin macam-macam ya. Lu pernah nggak sih nih kayak beli belanja online, ngelihat baju di foto cakep gitu ya, ternyata pas datang bahannya tipis, kecil banget, terus modelnya juga kok beda sama yang dipajang di foto. Atau misalkan mau beli barang nih, beli tas, penjualnya bilang ini asli kok asli, dijamin ini merek Supreme asli. Pas datang tulisannya kok surprise. Lah kan kita juga baru jadi surprise ya, terkejut. Jadi sekarang kalian juga mesti kudu hati-hati banget deh. Apalagi kalau beli barangnya beli barang mahal. Kena tipu-tipu begitu, apa nggak auto gondok? Kalau di film-film horor atau teman cerita, kali-kali aja nih ada korban kena tipu mati dari online shop, pasti bakal gentayangan gua rasa. Nah kebetulan emang ada juga di temen gua yang jadi salah satu korban kasus tipu-tipu sepasang suami istri sosialita yang terkenal dan katanya lagi rame tuh di Singapura. Jadi kan emang teman gue tinggal di sana di sana no. Kesian banget dah. Habisnya ya, selain dia nih, ada juga ratusan orang yang pada ketipu sama sepasang suami istri selebgram ini, yang mana total kerugiannya atau tipu-tipunya itu nembus angka 320 miliar coba. Pusing nggak lu denger angka sebegitunya tuh, 320 miliar? Nah, emangnya sehebat apa sih sepak terjang suami istri ini? Yang kalau dilihat di sosial media tuh, di head on. Sultan banget pakai barang-barang branded, tapi ternyata semuanya adalah hasil penipuan dan kabur sekarang orangnya, gengs. Sampai jadi buronan internasional. Yaitu mah mau hidup sampai kapan bisa ya 320 miliar? Ngalah-ngalahin angka korupsi pengadaan proyek negara. Aduh, takut ada tukang bakso lagi ntar. Nah, jadi heboh-heboh terkuaknya kasus penipuan barang mewah ini, itu awalnya memang datang dari laporan ke kepolisian, yang mana para korban di Singapura nih akhirnya mulai merasa curiga. Karena barang-barang mewah yang mereka beli dari pasangan suami ini tuh kok nggak kunjung datang. Padahal udah berbulan-bulan. Ya ibarat kata deh, nggak usah jauh-jauh. Lu beli barang nih di marketplace, udah nungguin sampai sebulan, kok nggak nyampe-nyampe, pasti uring-uringan kan lu? Padahal yang kita beli mah apaan sih, biasanya kagak mahal-mahal banget. Perkara puluhan ribu sampai ratusan ribu aja. Nah bayangin kalau ini sampai puluhan juta dan ratusan juta, pasti nggak bisa tidur nyenyak itu tiap hari kepikiran. Aduh, gimana ya? Nah, pasangan suami istri yang telah dilaporkan ini, itu bernama Kevin P. Japeng yang merupakan warga negara Singapura dengan umur masih 26 tahun, gengs. Dan istrinya bernama Pansuk Siriwipa berumur 27 tahun, berkebangsaan Thailand, tapi emang dia tinggalnya di Singapura juga ya. Nah, sebenarnya si suami Kevin ini, itu bukan berasal dari keluarga pengusaha atau kaum jet setters, gengs. Justru kehidupan masa lalunya Kevin, itu bisa dibilang cukup sederhana. Dulunya nih, sebelum dia jadi tajir melintir, dia sempat bekerja sebagai sales di toko sepatu yang ada di mall-mall gitu. Dan mungkin dari pekerjaan itu, dia punya jadi skill marketing atau sales yang mulutnya nih jago banget jualan. Manis pokoknya, lidahnya kayak gulali. Ya akhirnya mungkin dia gunakan skillnya buat tipu-tipu orang. Nah, waktu dia masih carry alias masih jadi rakyat jelata nih kayak kita-kita, si Kevin ceritanya main dating apps. Ya akhirnya match lah dia sama seorang perempuan bernama Siriwipa tadi tuh. Yang kemudian mereka pokoknya pacaran dan akhirnya menikah. Tapi sebenarnya pas match ini, si Kevin udah bisa menilai nih kalau Siriwipa dilihat-lihat basicnya itu emang kayaknya berasal dari keluarga kaya raya. Soalnya foto-fotonya Siriwipa itu selalu pakai barang-barang yang mewah dan branded, gengs. Ala-ala cewek-cewek yang high maintenance, menter begitu. Udahlah OOTD-nya hits ya. Background fotonya gitu nih kagak begini-begini nih. Memperlihatkannya lifestyle-nya itu yang gak kalah hedon, dimana dia suka jalan-jalan keliling dunia dengan pose-pose yang menggambarkan ini cewek kayaknya kagak pernah hidup susah dah. Nah ya udah, setelah match dan ketemuan cocok, mereka pacaran dan akhirnya tadi kan menikah. Pokoknya emang si Kevin ini satset begitu ya, cepet banget dia. Dan setelah menikah, memang kehidupan Kevin itu langsung otomatis mulai terangkat derajat sosialnya, karena dia akhirnya tinggal di sebuah rumah mewah 3 lantai milik si Siriwipa. Yang dalamnya aja ada kolam renangnya, gengs. Bukan apa-apa nih ya, untuk ukuran Singapura yang terkenal memang salah satu negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Apalagi harga tanahnya tuh bikin merinding. Makanya kan di sana orang-orangnya lebih banyak tinggalnya di apartemen. Kalau yang
kaum rakyat jelata. Jadi kalau yang sampai punya rumah di Singapura, 3 lantai pula ada kolam renangnya, ya udah pasti orang kaya. Nah, selain rumah tersebut, Kevin juga dihadiahin tuh sama istrinya tadi sebuah mobil sport mewah mereknya McLaren, biar samaan kayak punyanya si istrinya juga. Jadi si Sriwipa ini punya satu, dikasih lagi nih Kevin satu, jadi punya 2 mereka. Yang mana harga satu mobilnya aja kira-kira 3M, kalau 2 berarti 2M. Nah, buat teman-teman ini mobilnya LCGC, Agia Ayla Brio yang nyicil 5 tahun, udah deh nggak relate sama kehidupan-kehidupan begini. Nah, dengan kehidupan yang begitu berubah drastis ya, teman-teman Kevin waktu mereka ketemu lagi juga pasti kaget dong. Kayak, gila lu bro, udah jadi Wong Sugih lo sekarang. Ya biasalah template-template omongan kalau orang reunian. Dan setelah si Kevin menikah dengan Sriwipa, Kevinnya resign tuh dari toko sepatu yang tadi dia kerja. Karena Kevin dan Sriwipa itu membuka usaha semacam just tip atau personal shopper yang profesional gitu, gengs. Tapi mereka ini khusus buat barang-barang yang mewah aja. Dengan klien yang tentunya pastinya kelas A semua. Jadi barang-barang yang mereka beli dan jual itu, macam kayak ya jam tangan Rolex, atau Patek Philippe, Franck Muller, yang harganya ratusan sampai miliaran rupiah itu, gengs. Atau buat yang cewek-cewek ini misalkan yang nyari tas Hermes atau Chanel yang harganya juga selangit tuh, mereka tuh provide. Pokoknya barang-barang high-end yang emang pasti target marketnya ini sultan-sultan Singapura. Buat kita-kita nih ya masih suka belanjanya ke Miniso aja udah happy, lagi-lagi kagak relate. Jadi jangan ya lu nanya-nanya ya. Itu si Kevin terima just tip Samyang sama sampo anti ketombe kagak ya? Kagak main dia begituan. Nah, pokoknya just tip yang didirikan sama Kevin dan istrinya itu ada 2 nih, gengs. Yang satu namanya Trade Nation dan satu lagi namanya Trade Luxury. Nah, mungkin dari kalian ada yang pesimis nih, ada yang julid-julid mikir, ih, masa just tip doang kok bisa tajir sih? Jangan meremehkan kalian. Jangan meremehkan kalian. Kalian jangan meremehkan. Karena keuntungan just tip itu emang lumayan oke loh. Nih gue agak curhat sedikit ya, buka-buka kartu ya. Misalkan kalau gue ke Jepang, itu kan biasa tuh pada nitip tuh. Untungnya lumayan loh, gengs. Padahal gue kagak niat kan. Dalam artian biasanya waktu itu gue cuma spend kayak 2 hari doang aja lah buat beli barang-barang pesen just tipnya. Karena kan gue iseng ya, bukan mau bener-bener buka just tip. Nggak fokus. Itu untungnya aja bisa minimal 5 jutaan, gengs. Dan barang-barang yang di just tipin mah kalau gue mah receh ya, segala sampo, sabun muka, mie instan, makanan snack-snack yang memang biasanya cuma dijual di negara tersebut. Nah, bayangin kalau misalkan diseriusin, emang pergi nih kalian ke suatu negara yang tujuannya mau just tip doang, jadi bisa beli ini itu dengan banyak begitu ya. Ditambah lagi dalam kasus ini adalah barang-barangnya luxury goods yang semuanya jut-jutan. Lah itu persenannya aja pasti juga jut-jutan, gengs. Kamu itu jangan sok jadi orang. Kamu tahu apa tentang harta? Tahu apa tentang harta? Kamu itu nggak pernah ngalamin hidup susah seperti saya. Ngutang sana sini, belum bayar air, listrik, PAM, Telkom lah. Dan ternyata just tip yang mereka lakukan itu nggak cuman kayak di akun-akun all shop doang di Instagram gitu misalnya. Enggak, gengs. Karena mereka sampai punya website resmi dan buka toko juga di dalam mall yang langsung memajang juga barang-barang mewah gitu yang telah mereka beli dari misalkan dari Eropa. Jadi kan semakin terkesan trusted ya. Ada toko fisiknya di mall pula yang ada biaya sewanya mahal. Di Indonesia sebenarnya juga ada tuh modelan begitu. Tapi kita kagak usah disebut nama ya. Intinya hal-hal seperti ini memang lu geledek dan intinya pokoknya hal-hal seperti ini itu memang ada dan menjanjikan. Dan usaha Kevin beserta istrinya itu langsung rame dalam waktu 1 tahun aja. Jadi langsung gitu. Para kliennya mulai dari kolektor emang buat pakai pribadi sampai supplier dan reseller pada just tip dan beli ke mereka juga. Pokoknya sejak ngebangun usaha just tipnya ini di awal 2020, Kevin dan Sriwipa itu awal-awalnya memang trusted seller banget. Bintang 5 yang beneran ngirim barang sesuai pesanan. Jadi namanya tuh otomatis harum bersih mewangi. Bahkan para pelanggan ini ada yang coba kayak ngecek keaslian jam mewah yang telah mereka beli dari just tipnya Kevin. Pas dicek beneran emang terbukti asli, bukan kaleng-kaleng. Karena tadi tuh Kevin awal-awal kebanyakan langsung pergi ke Eropa buat beli. Nah, setelah Kevin dan Sriwipa ini sudah mendapatkan kepercayaan dari para pelanggannya, makin banyak yang beli dan repeat order deh. Di bulan Juni 2022 kemarin, gerak-gerik Kevin dan Sriwipa ini kok agak mencurigakan. Dari mulai dihubunginya nih slow respon, lama banget gak balas gitu ya. Sampai emang udah kagak bisa dihubungin lagi dah. Nah, dari situ pastinya pelanggan langsung pada cuap-cuap dong. Akhirnya Kevin ini membuka sebuah grup chat yang isinya para ratusan pelanggannya dengan memberikan info atau klarifikasi. Bilang memang, maaf, kalau barangnya adanya delay pengiriman dan urusan pajak lagi tersendat, lagi repot. Dia ini bilang semua ini berhubungan sama kondisi Rusia Ukraina lah tuh. Jadinya mereka nih ada delay-delayan. Prosesnya sampai 3 bulan lebih. Karena kan semua rata-rata dari Eropa balik lagi. Ya tapi dari situ pastinya beberapa pelanggannya minta kayak uangnya di refund dong. Yaudah dia nggak jadi. Soalnya kan nggak semua orang yang sabar gitu buat nunggu. Tapi Kevin nggak mau nge-refund. Ya pelanggannya ada yang marah dong. Sampai mengancam bakal ngelaporin ke polisi.
Diancam begitu, si Kevin malah balik ngancem. Kalau ada yang ngelaporin dia ke polisi, dia tidak akan mengirim barang mereka sama sekali. Dan duitnya pun juga nggak bakalan balik. Lah, ngerasa kok ada seller begini udah nggak bener. Akhirnya para pelanggannya itu pun jadi kesel. Dan merasa kayak telah kena scam, alias ketipu mentah-mentah sama Kevin dan istrinya itu. Mereka pun langsung bikin laporan ke kepolisian Singapura buat kasus penipuan Kevin dan istrinya. Yang jumlah laporannya itu telah mencapai 150 orang, gengs. Sebenarnya di tanggal 27 Juni 2022, polisi udah berhasil menangkap Kevin. Tapi besokannya si Kevin ini dibebasin pakai uang tebusan sama istrinya. Ya karena kan mereka emang masih banyak duit ya dari hasil nipu. Kalau buat nebus polisi doang uang tebusan begitu mah kecil ya 300M. Tapi setelah dibebasin, biar pasangan ini ceritanya nggak kabur ya buat diproses selanjutnya, polisi ini menyita paspor dari Kevin dan Sri Wipa. Sehingga mereka maksudnya tidak mungkin pergi keluar dari Singapura. Tapi emang dasarnya nih banyak akal tukang tipu kali ya. Mereka nih punya rencana buat tetap pergi tanpa ketahuan polisi walaupun nggak punya paspor. Dimana akhirnya dia kong kali kong sama seorang supir truk dari Malaysia buat ngebantu mereka kabur dari Singapura. Caranya mereka ngumpet di kontainer yang ngangkut peti-peti kemas dan akhirnya benar berhasil lolos. Gak ketahuan waktu melewati petugas imigrasi dan checkpoint di sana, gengs. Jadi kan batas dari Singapura sama Malaysia emang nempel dah tuh. Makanya kalau kalian mau pergi ke Legoland Malaysia, itu katanya emang lebih dekat dari Singapura malah daripada dari Kuala Lumpur. Cuman yang gue heran kok bisa ya. Padahal kan setahu gue Singapura itu termasuk negara yang ketat banget dan rapi masalah perimigrasian. Kok bisa kecolongan begini? Ya ternyata namanya manusia ada aja gitu ya. Dan karena telah kehilangan jejak dari suami istri yang telah bawa duit kabur orang-orang, polisi langsung minta bala bantuan ke Interpol, gengs, untuk turun tangan dalam penangkapan Kevin dan Sri Wipa. Nggak tanggung-tanggung nih. Interpol sampai mengeluarkan red notice, yang mana berarti ini bukan perintah untuk pencarian lagi, tapi langsung tangkep. Dan statusnya ini urgent. Polisi juga udah merilis foto-foto dari pasangan suami istri ini ke publik buat memudahkan proses pencarian dan penangkapan mereka. Bagi siapapun yang tahu, yang kali-kali aja lu ngeliat ya, dua buronan ini itu bisa langsung ngehubungin polisi di nomor hotline yang bisa ditelepon sama semuanya dari berbagai negara. Nah makanya ini tuh lagi heboh di Singapura karena sampai video ini dibuat masih belum ada perkembangan atau titik cerah mengenai kasus ini, gengs. Alias ya masih buronan internasional itu statusnya ya, yang di bawah 320 miliar. Itu sampai 7 turunan kagak habis-habis kali. Mereka mau misalkan ngumpet di mana begitu. Kayak keluarga besar gue sebenarnya juga kaya raya. 7 turunan juga. Ya sayangnya aja gue turunan ke-8. Jadi udah habis nih, balik jadi rakyat jelata lagi kita. Dasar laki miskin. So guys, itu kasusnya lagi rame di Singapura dan lagi dialami sama teman gue juga tuh, kasihan. Soalnya teman gue ini reseller di sana. Mungkin kalian tadi nonton, dikira temennya Hiro nih Sultan Singapura kali tuh, beli barang-barang mewah gitu. Ya maunya saya begitu ya. Disautin geluduk lagi. Jadi teman gue tuh reseller barang-barang dari tokonya si Kevin itu, yang jadinya harus nanggung balikin duit-duit customernya karena digondol pergi pokoknya sampai 700 juta, gengs. Lah pusing nggak tuh, nauzubillah min zalik ya? Ya sebenarnya kasus ini tuh menjadi heboh. Selain memang angka nominal yang gede banget, segede angka korupsi pengadaan di suatu negara. Sosok Kevin dan istrinya itu memang semacam kayak apa ya? Artis atau selebgram gitu kali nyebutnya. Yang kalau di sini misalkan ada owner brand A, dia ini bukan artis sebenarnya, tapi mainnya nih sama artis-artis top nih. Yang namanya jadi ikut-ikutan naik, jadi ikut terkenal gitu, ngerti kan? Jadi orang-orangnya pada kaget pas tahu mereka ternyata nipu dan kabur sampai jadi buron internasional pula. Dikira ini kan kalau dilihat di sosial media emang Sultan banyak duitnya, hidupnya jet set, ternyata tipu-tipu. Cuma gila ya, berarti uang itu bikin orang bergelap mata. Yang sebenarnya kalau amanah-amanah aja nih, omset usaha mereka ya sebenarnya menjanjikan juga kok, tetap bisa hedon gua rasa. Cuman mungkin pas ngantongin uang customer 300M lebih, langsung dia mikirnya daripada kerja capek-capek bertahun-tahun juga nggak tahu deh bisa punya 300M apa enggak kan. Mendingan ini uang dibawa kabur aja, pindah ke negara lain kali gitu mikirnya ya. Bener-bener berarti kalau masalah uang nih manusia bener diuji. Nah kalau kalian mendingan mana? Hidup sederhana tapi halal, atau hidup foya-foya tapi dari uang panas? Komen di bawah ya. Soalnya kan sering banyak nih yang bilang, mendingan kesepian tapi kayak raya gitu, nangis di dalam Ferrari, daripada miskin tapi memang punya pasangan yang mau makan apa lu? Mau makan cinta? Coba komen di bawah. Gue pengen tahu sebenarnya kalian nih gimana nih. Ya untuk kasus ini pastinya kita doain aja semuanya cepat selesai ya. Dan amit-amit gitu, semoga kita semua dijauhkan lah kena kasus tipu-tipu model begini. Makanya hati-hati lu pada. Ini mungkin juga mohon maaf kok ada berisik-berisik lagi hujan di luar. Nggak apa-apa ya, biar adem gitu ya, kita kagak panas mulu emosian. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.
Wow, breaking news, gengs. Waktu lagi ngedit video ini tuh dapat info dari teman gue kalau ternyata Kevin dan Suripan akhirnya udah ditemukan dan ditangkap di Johor, Malaysia. Jadi tuh mereka ngumpet di sebuah budget hotel di sana. Jadi hotel murah ya. Berbanding terbalik banget sama gaya hidup mereka nih. Yang emang rencananya mereka mau kabur lagi ke Thailand. Tapi mana sempat, keburu ketangkap. Hip hip hore, hip hip hore.